Ya, silakan. Tuh, ada apa ya? Saya ingin membeli saham perusahaan yang sedang di IPO. Bisa dibantu? Oh, tentu. Selamat datang di Sekuritas Nasional. Uh, Sudah punya akun saham di sini? Belum, Pak. Ini baru pertama kali saya mau investasi. Baik. Untuk bisa ikut membeli saham IPO, Ibu harus bisa buka rekening efek dan rekening data nasabah RDN dulu. Kami bantu prosesnya. Mau? Baik, boleh? Oke. Kalau saya ikut juga gimana? Tapi saya belum paham saham tentang apa. Bisa dijelaskan, Pak? Oh, tentu, Mbak. Saat ini yang akan IPO adalah PT Sinar Teknologi. Mereka bergerak di bidang perangkat lunak. Harga penawarannya sekitar 150 perak per lembar saham. Minimum pembelian 1 lot atau 100 lembar. Jadi 15.000 rupiah saja. Oh, murah juga ya untuk pemula. Kalau saya ingin ikut, saya harus transfer ke siapa? Jadi setelah Ibu punya akun dan RDN, nanti Ibu tinggal transfer ke rekening RDN. Saat masa penawaran masih dibuka, Ibu bisa input pesanan sahamnya lewat aplikasi atau kami bisa bantu nantinya. Kapan saham yang bisa mulai diperdagangkan? Jika sesuai jadwal, listingnya di Bursa Efek Indonesia hari Jumat depan. Nanti setelah sahamnya akan punya kode tersendiri dan bisa dijual kapan saja setelah itu. Berarti kalau saya beli sekarang dan harganya naik minggu depan, saya bisa langsung jual? Bisa, tapi tetap perlu strategi. Tidak harus semua saham IPO langsung naik. Jadi harus baca prospektus dan pahami resikonya. Baik, Pak. Saya akan mau lanjut membuka rekeningnya sekarang. Oh, silakan isi formulir ini dan siapkan KTP, NPWP, dan buku tabungan. Kami bantu sampai selesai ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama, dengan senang hati bisa membantu kalian. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pasar perdana. Pasar perdana atau sering disebut juga sebagai pasar primary market adalah bagian dari pasar modal yang memiliki peran sangat penting dalam proses awal penawaran efek seperti saham dan obligasi. Di pasar ini, perusahaan yang membutuhkan dana disebut juga emiten. Menawarkan efek mereka untuk pertama kalinya kepada publik sebelum efek tersebut masuk dan tercatat di bursa efek untuk diperdagangkan secara bebas di pasar sekunder. Transaksi yang terjadi di pasar perdana hanya berlangsung satu kali, yaitu saat penawaran awal. Artinya, begitu efek tersebut dijual dan dibeli oleh investor, selanjutnya efek itu akan berpindah ke pasar sekunder untuk diperjualbelikan antar investor. Yang paling membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah bahwa dana hasil penjualan efek di pasar perdana masuk langsung ke emiten. Jadi, pasar ini menjadi jalur utama perusahaan untuk memperoleh modal langsung dari masyarakat investor tanpa harus berhutang ke lembaga keuangan seperti bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada peran, tujuan, dan manfaat. Peran pasar perdana. Pasar perdana berperan sebagai jembatan antara perusahaan dan investor. Disinilah perusahaan bisa bertemu langsung dengan calon pemilik modal. Peran lain meliputi sarana penghimpunan dana publik yang efisien dan tidak membebani perusahaan dengan cicilan atau bunga. Tentu saja ini untuk mendorong pembiayaan sektor real
karena dana yang dihimpun biasanya digunakan untuk ekspansi, bisnis pembangunan infrastruktur, atau pengembangan teknologi. Lalu tujuan penawaran perdana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan modal usaha tanpa berutang ke bank. Ini memberi fleksibilitas keuangan lebih bagi perusahaan, menyebarluaskan kepemilikan perusahaan kepada publik, sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dan menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih baik, meningkatkan citra dan transparansi perusahaan. Karena perusahaan publik dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan dan informasi penting secara terbuka. Selanjutnya, manfaat bagi beberapa pihak. Bagi perusahaan atau emiten itu mendapatkan dana segar untuk mendanai ekspansi usaha. Bagi investor bisa membeli efek dengan harga penawaran awal yang seringkali lebih rendah daripada harga di pasar sekunder. Bagi ekonomi nasional itu menambah sumber investasi, meningkatkan perputaran uang, dan menciptakan efek berganda multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga itu produk yang ditawarkan. Di pasar perdana terdapat dua produk utama yang ditawarkan, yaitu saham. Ini merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Investor yang membeli saham menjadi bagian dari pemilik perusahaan dan berhak atas pembagian keuntungan, serta potensi kenaikan harga saham. Yang kedua itu obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan janji membayar bunga secara berkala dan mengembalikan pokok utang di akhir periode. Obligasi biasanya menarik bagi investor yang mencari pendapatan tetap dan risiko lebih terukur. Penjualan produk-produk tersebut tidak dilakukan langsung oleh perusahaan kepada masyarakat, melainkan melalui pihak yang disebut penjamin emisi atau underwriter, yaitu lembaga keuangan yang membantu merancang, mengatur, dan mendistribusikan penawaran efek tersebut kepada publik. Perbedaan dengan bank atau lembaga sejenisnya. Aspek dasar perdana bank. Sumber dana dari penjualan saham atau obligasi kepada investor dari simpanan nasabah seperti tabungan dan deposito. Tujuan dana untuk kebutuhan modal kerja atau ekspansi usaha perusahaan untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau investasi lainnya. Hubungan dengan investor atau nasabah. Hubungan investasi, investor memiliki resiko dan potensi imbal hasil. Hubungan simpan pinjam, nasabah memiliki uang, bank memberi bunga. Resiko ditanggung penuh oleh investor, tidak ada jaminan dan pengembalian dana. Relatif aman karena simpanan dijamin oleh LPS hingga batas tertentu. Imbalan hasil berpotensi tinggi tergantung kondisi pasar dan kinerja emiten, cenderung tetap berupa bunga dengan tingkatan tertentu.
1. Emiten merupakan perusahaan atau entitas yang menawarkan efek saham atau obligasi kepada publik untuk pertama kalinya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan dana segar guna mendanai kegiatan usaha, ekspansi, atau proyek-proyek tertentu. 2. Penjamin emisi underwriter, lembaga keuangan yang membantu emiten dalam proses penawaran umum perdana initial public offering import, bertanggung jawab dalam menyusun dokumen penawaran, menentukan harga penawaran, dan menjamin sebagai atau seluruh efek yang dijual. Bisa berbentuk perusahaan, perkuasi, atau konsorsium beberapa underwriter. 3. Perusahaan efek, lembaga yang memperoleh izin dari OJK untuk menjalankan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek dan atau penjamin emisi. Selain membantu distribusi saham obligasi, mereka juga memberikan jasa konsultasi, analisis, dan strategi pasar modal. 4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga negara yang mengatur, mengawasi kegiatan diskontr jasa keuangan termasuk pasar modal, berperan penting dalam memberikan izin emisi, memastikan keterbukaan izin, dan menjaga keamanan pasar serta integritas pasar. 5. Bursa Efek Indonesia (BEI), tempat atau sistem yang menyelamatkan perdagangan efek setelah penawaran perdanaan selesai. Sebelum efek dicatat di BEI, perusahaan harus melalui proses pencatatan listing chain, memenuhi persyaratan tertentu. Walaupun transaksi perdana terjadi sebelum masuk ke perusahaan, BEI tetap berperan dalam menyetujuinya pencatatan efek tersebut. 6. Konsorsium serta Efek Indonesia (KSEA) bertanggung jawab menyimpan secara elektronik semua efek yang diterbitkan dan memperlancar penyelesaian transaksi efek, menyediakan nomor identifikasi investor, SID, dan sub-rekening efek yang dibutuhkan dalam proses transaksi. 7. Lembaga penjualan lain, misalnya BRIMO, administrasi efek BEI, mengolah data pemegang saham, menyelenggarakan SPC, serta mendistribusikan dividen. Penting dalam memastikan akumulasi dan pencatatan efek berjalan tertib dalam proses minimal